Oke, ini yang kemudian pertanyaan saya, publik pun juga mungkin akan bertanya seperti itu. Oke lah, mereka adalah sosok yang muda, pasti out of the box. Tapi yang dipimpin ini kan birokrat-birokrat lama. Misalnya seorang kepala daerah umurnya masih 30 tapi akan memerintahkan PNS-PNS yang berumur 50 tahun, 60 tahun. Ini gimana ya? Ya, pertama memang apa yang disampaikan Prof. Hamdi Muluk tadi benar bahwa mereka harus punya kemampuan bekerja cepat, kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat, belajar dengan cepat, itu penting. Kemudian harus terukur, harus ada key performance indicator yang terukur, tidak hanya disenangkan oleh inner circle, lingkaran mereka. Dan ingat, politisi ya birokrasi yang mereka kerjanya udah ada yang 30 tahun di situ ya, di pos itu ada yang 20 tahun. Tentu mereka kalau nggak hati-hati bupatinya Mbak Caca, bupati yang diakali, dikerjain gitu. Bahkan tidak heran kita banyak bupati yang tidak tahu menau akhirnya karena salah tanda tangan dan seterusnya. Dan memang mereka, dunia mereka kan baru di situ. Sementara birokrat yang Mbak Caca bilang yang tua-tua tadi, itu udah habitusnya. Sudah dunianya nongkrong udah di situ udah puluhan tahun gitu. Jadi inilah yang kemudian disampaikan Prof. Hamdi Muluk tadi adalah kemampuan kepiawaian agar mereka itu bisa bekerja menyesuaikan diri dengan cepat, membaca situasi dengan cepat gitu. Nah, artinya bekerja tentu tidak asal-asal hanya karena kabar gembira, asumsi, persepsi, pikiran dan inner circle ini rata-rata kan menyenangkan. Dia akan membaca sense of politik, Mbak Caca. Sense of politik itu adalah apa sih seleranya bupati ini? Dia akan baca sampai ke situ. Apa sih cita rasa Pak Bupati kita ini? Dia akan tahu apa maunya Pak Bupati, dia akan tahu apa seleranya Pak Bupati. Nah, kalau dia terlena di situ, itu yang kemudian menurut saya ada jebakan Batman. Banyak kemudian kepala daerah yang anak-anak muda, dia punya masa depan, tapi kemampuan menahan dirinya agak lama, sehingga akhirnya tersandra juga kasus korupsi. Kita bisa lihat Mbak Caca, ketua umum partai anak muda yang kita andalkan misalnya tergelincir ya? Tergelincir kayak kasus korupsi. Sebelum saya ke Mas Lindra, saya kumpulkan dulu ini saran-saran. Mungkin saya ke Pak Hamdi Muluk. Apakah seperti itu bahwa menjadi bumerang ketika faktor umur nanti memimpin birokrasi? Bagaimana Pak Hamdi Muluk? Ya, sebenarnya siapapun tergantung mau umurnya 30, 40, 50, kalau dia memang tidak mampu menguasai masalah-masalah governability tadi, kemampuan teknokratis ya, itu kira-kira namanya seperti itu. Ada yang mengatakan juga kemampuan birokratis ya, kemampuan keuangan dan detail-detail itu ya. Tadi betul yang dibilangin bahwa Anda harus kadang-kadang mengerti detail juga, tidak boleh dibohongi oleh bawahan gitu ya, malah dijerumuskan begitu. Jadi tentu tapi kalau tadi Anda mengatakan ada masalah juga, ini dia muda dan dia memerintah atau membawahi orang-orang yang mungkin usia lebih tua. Ini persoalan leadership. Leadership itu tidak masalah. Anda bisa lihat juga di beberapa perusahaan begitu anak-anak muda juga cakap memimpin misalnya. Jadi itu urusan kemampuan leadership ya, dan itu memang juga harus dikuasai ya. Kalau memang sebelumnya bekalnya kurang ya Anda harus cepat belajar kira-kira begitu. Nah, tentu tidak bisa disamakan juga antara korporasi gitu ya yang bersifat profit oriented, biasanya key performance indikatornya jelas, penggajiannya jelas, struktur birokrasi jauh lebih tidak rumit gitu. Nah, birokrasi itu memang ada masalah sendiri, disebut kultur birokrasi itu ya. Jadi kadang-kadang lamban, gitu ya, kurang inisiatif dan bahkan banyak politicking juga seperti yang Anda sebut tadi gitu itu. Tapi itu balik kepada pemimpinnya saya kira. Jadi kalau bupatinya paham soal-soal begini ya, dia mempersiapkan diri dan mau belajar sungguh-sungguh ya, tidak hanya menikmati jabatan itu untuk memperkaya diri ya, untuk membuat dia terkenal dan seterusnya ya. Nah, menjadi pejabat publik itu memang dedikasi, ya memang pengorbanan gitu. Jadi kalau Anda mau kaya, Anda jadi pengusaha lah, jadi di swasta begitu. Saya tanyakan kepada Mas Lindra bahwa berat ya PR ke depan ya, punya kemampuan teknokratik, birokratik, leadership yang tinggi. Jangan karena sering saja ikut-ikut kegiatan-kegiatan sebagai rutinitas, tapi kemudian dikibulin ibaratnya dengan bawahannya. Ini tidak boleh juga. Bagaimana Mas Lindra?
Yang pertama tadi saya setuju Mbak, bahwa sekali lagi ketika kita mau belajar, semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Dan yang paling penting bagaimana cara komunikasi kita dalam menyampaikan arah-arah kebijakan seorang pemimpinnya. Dan yang paling penting, kita juga bukan hanya asal memberikan program tapi tidak terukur, kita juga harus memberikan contoh yang baik. Karena dengan kita memberikan contoh, kita lebih memimpin suatu birokrasi, insya Allah malah disegani. Tapi kalau kita hanya asal nyuruh-nyuruh tanpa memantau, tanpa ikut mengkoreksi, ya pasti kita akan juga disepelekan oleh bawahan kita. Dan sekali lagi, yang penting kita mau belajar dan punya kemampuan. Dan punya kemauan juga. Yang penting kemampuan dan kemauan kita harus kita dedikasikan 100% untuk kepentingan masyarakat. Itu Mbak Caca. Oke, ada belajar-belajar dari sekarang tidak Mas Lindra? Persiapan ini kalau nanti benar-benar terpilih menjadi kepala daerah. Mbak Caca, saya itu mulai dari SD kelas 4, saya itu selalu dunia keseharian saya itu ada di dunia pemerintahan. Karena ibu saya itu sudah mulai tahun 87 menjadi anggota DPR dan menjadi bupati mulai tahun 2001. Sehingga lingkungan saya ketika saya melihat ibu saya bekerja itu juga menjadi suatu pengalaman tersendiri untuk saya. Sehingga insya Allah dengan ada hal-hal pengalaman ditambah kita mau belajar, insya Allah itu akan menjadi suatu keputusan yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, Mbak. Oke, mungkin singkat di sini Mas Pangi, ketika mereka terpilih menjadi kepala daerah muda ya, tapi pemilih mereka ini memang orang-orang muda juga dan nanti akan juga diawasi oleh orang-orang muda juga kiprahnya, atau kemudian yang sudah dipilih kemudian tidak akan diawasi juga oleh pemilih? Ya, kalau pemilih misalnya ya anak-anak muda tentu akan menagih janji ya. Pasti apa yang sudah dilakukan tentu dilihat dari prestasi, capaian, dan akan ada hukuman berat Mbak Caca. Kalau mereka nggak bisa ada meningkatkan approval ratingnya, maka nanti ada sanksi, dia tidak akan dipilih lagi. Itu wajar gitu. Yang kedua adalah apa yang sampaikan Prof. Hamdi tadi, benar bahwa memimpin perusahaan, memimpin pemerintahan, memimpin birokrat, itu ada kepiawaian tersendiri, kemampuan tersendiri. Kayak Mas Lindra, oke, mereka punya mentor sendiri dari bapaknya, dari keluarganya, tetapi tidak ada jaminan juga kalau beliau tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian jangan sampai menjadi bupati, wali kota itu adalah agenda rutinitas biasa. Jadi tukang ya agenda yang berjalan biasa, artinya hanya stempel, kemudian lihat ada anggaran, kemudian anggaran dikawal, ya kan, kemudian dieksekusi. Bagaimana kemudian kepala daerah punya terobosan ya APBD itu minimal nambah ya. Ada pundi-pundi lain gitu dari sumber-sumber lain. Jadi kalau hanya sekadar menjadi kepala daerah hanya menjalankan rutinitas biasa, artinya kan memang nggak butuh mentor banyak gitu, nggak butuh komparasi pembanding pemimpin-pemimpin yang berjaya selama ini, yang berhasil. Kan sebetulnya mereka bisa komparasi. Mana pemimpin yang di mana daerah mana. Ada misalnya Gus Ipul misalnya yang muda juga, yang wakilnya Emil Dadak misalnya, dia juga jauh lebih muda juga sebelumnya gitu. Mungkin ada ilmu yang dipelajari dengan cepat, artinya jangan sampai kemudian bahwa kita terlalu percaya diri juga melihat situasi memang birokrat ini saya pikir, saya tidak mengatakan birokrat adalah orang yang biasa, tetapi mereka juga punya jam terbang yang tinggi soal itu. Sehingga ketika ada tadi bupati yang bahkan disenangkan oleh bawahannya jelas, Sekda paham apa maunya bupati, nah itu yang kemudian jebakan Batman itu bisa terjadi gitu. Oke. Nah, nanti pertanyaan saya di segmen berikutnya adalah calon-calon kepala daerah yang berjaya di quick count, meski kita menunggu real count ini, mereka punya garis keturunan yang sangat kental. Ibu atau mungkin ayah mereka kemudian pernah memimpin juga di daerah itu. Nah, ketika nanti mereka memimpin, apakah benar-benar dari dirinya sendiri? Ada faktor keluarga juga, tangan-tangan yang mempengaruhi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, iya mungkin agak singkat-singkat ya Mas Pangi di sini dan juga Pak Hamdi Muluk dulu mungkin saya tanya. Pak, ketika nanti para anak-anak muda memimpin daerahnya, benarkah kemudian mereka setiap kebijakan itu murni dari dirinya atau istilahnya menjadi boneka dari sebuah dinasti politik? Bagaimana Pak Hamdi? Ya nanti kita lihat saja kebijakan-kebijakannya. Jadi dinasti ini kita harus pandang dari dua sisi juga. Kalau secara negatif mungkin seperti Anda sinyalir itu, jadi hanya jadi boneka atau paling tidak nepotisme gitu ya, tempat kroni-kroni keluarganya mengambil bancakan gitu. Ataukah dia memanfaatkan dinasti politik itu tadi sebagai mentor. Jadi karena bapak ibunya berkancah di politik, ibunya pernah jadi bupati dan dia bisa belajar cepat dari itu satu advantage.
benefit yang bagus, yang positif. Nah, yang kita berharap yang pertama dia memanfaatkan itu sebagai tempat mentorship gitu. Jadi dia punya keunggulan komparatif dibanding orang lain. Baik. Ya. Sekarang bagaimana melihat boneka dinasti politik ini, Mas Pangi? Singkat saja. Iya, artinya begini, oligar atau feodalisme atau monarki atau apalah istilahnya, kemudian klientelisme ya dalam politik, kita akan lihat track record. Track recordnya kalau bagus yaitu dia punya kapasitas, dia punya mentor, itu silakan saja. Karena undang-undang sejauh ini tidak melarang. Maka berdebat ini akan berbuih-buih pun kita nggak ada hasilnya, karena kecuali dibatasi oleh regulasi. Ya artinya memang ini ruang lapangan datar, silakan bertarung. Yang kemudian saya minta ya anak muda, memang dia lebih komunikatif, lebih cair, dan saya pikir untuk menghentikan sumbatan birokrasi itu dia bisa lebih. Baik, kita awasi. Gitu. Kemudian saya tanya ini bagaimana kemudian membungkam mereka meragukan dan mengatakan menjadi boneka jadi sebuah dinasti. Bagaimana Mas Lindra? Yang penting kita buktikan dengan karya nyata, Mbak Caca. Kalau sekarang saya mau ngomong panjang lebar, saya juga belum bisa membuktikan. Yang penting nggak usah khawatir. Kita akan memberikan dengan karya nyata. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan singkat, tapi mau saya tanyakan. Ini mewakili netizen. Kalau nanti memimpin, belum ada ini nanti yang nanti akan memimpin PKK Kabupaten dari Mas Lindra ini. Apa buka lowongan sekarang? Seperti apa Mas Lindra? Mbak Caca, saya terima kasih. Mungkin di Apa Kabar ini saya bisa sekalian promosi juga. Kan saya masih punya waktu 6 bulan Mbak Caca sebelum dilantik. Siapa tahu habis disiarkan di Apa Kabar ini saya bisa punya istri. Dan moga-moga bisa jadi ibu-ibu dharma wanitanya. Oke, baik. Membuka lowongan Mas Lindra untuk kemampuan, nanti akan memimpin PKK Kabupaten Tuban. Ya artinya kan itu. Kemampuan mengatasi masalah ini kan. Baik. Terima kasih Mas Lindra, Pak Hamdi Muluk, terima kasih. Mas Pangi, terima kasih. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.